semua, perkenalkan nama saya Florentina Inka Rejenita, biasa dipanggil Inka. Saya dari kelas 10B SMA Santo Franciscus Xavierus Ruteng akan menjelaskan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang fenomena cuaca dan iklim, tugas geografi. Yang pertama adalah cuaca. Cuaca adalah kondisi atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu. Cuaca dapat berubah-ubah dalam waktu singkat, seperti beberapa jam atau beberapa hari. Cuaca dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti suhu, kelembapan, angin, dan tekanan udara. Yang kedua adalah jenis-jenis cuaca. Cuaca yang pertama adalah cuaca cerah. Cuaca cerah adalah cuaca yang cerah dan tidak berawan. Cuaca cerah biasanya terjadi ketika tekanan udara tinggi dan kelembapan rendah. Yang kedua adalah cuaca berawan. Cuaca berawan adalah cuaca yang berawan dan dapat menurunkan suhu. Cuaca berawan biasanya terjadi ketika tekanan udara rendah dan kelembapan tinggi. Yang ketiga adalah cuaca yang pasti semua orang tahu, adalah cuaca hujan. Cuaca hujan adalah cuaca yang disertai dengan hujan. Cuaca hujan biasanya terjadi ketika kelembapan tinggi dan tekanan udara rendah. Yang keempat adalah cuaca badai. Cuaca badai adalah cuaca yang disertai dengan angin kencang dan hujan lebat. Cuaca badai biasanya terjadi ketika tekanan udara rendah dan kelembapan tinggi. Selanjutnya adalah iklim. Jadi teman-teman, iklim adalah kondisi atmosfer di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Biasanya bisa itu 30 tahun atau bahkan itu bisa lebih dari 30 tahun. Iklim dapat mempengaruhi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Iklim dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti letak geografis, topografi, dan arus laut. Selanjutnya adalah jenis-jenis iklim. Yang pertama adalah iklim tropis. Iklim tropis adalah iklim yang hangat dan lembab. Biasanya terdapat di daerah dekat khatulistiwa. Iklim tropis memiliki suhu yang tinggi dan kelembapan yang tinggi sepanjang tahun. Yang kedua adalah iklim subtropis. Iklim subtropis adalah iklim yang hangat dan kering. Biasanya terdapat di daerah yang jauh dari khatulistiwa. Iklim subtropis memiliki suhu yang hangat dan kelembapan yang rendah. Yang ketiga adalah iklim sedang. Iklim sedang adalah iklim yang memiliki suhu yang moderat. Biasanya terdapat di daerah yang memiliki 4 musim. Iklim sedang memiliki suhu yang hangat pada musim panas dan dingin pada musim dingin. Selanjutnya adalah iklim dingin. Iklim dingin adalah iklim yang sangat dingin. Biasanya terdapat di daerah kutub. Iklim dingin memiliki suhu yang sangat rendah dan kelembapan yang rendah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim. Yang pertama adalah sinar matahari. Sinar matahari dapat mempengaruhi suhu dan cuaca di suatu tempat loh teman-teman. Jadi teman-teman, sinar matahari juga dapat mempengaruhi pola angin dan kelembapan. Yang kedua adalah kelembapan. Kelembapan dapat mempengaruhi cuaca dan iklim di suatu tempat. Kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan hujan dan cuaca berawan. Yang ketiga adalah angin. Angin dapat mempengaruhi cuaca dan iklim di suatu tempat. Angin dapat membawa udara hangat atau dingin dari daerah lain. Yang keempat adalah topografi.
Topografi dapat mempengaruhi cuaca dan iklim di suatu tempat. Topografi dapat mempengaruhi pola angin dan kelembaban. Selanjutnya, dampak dari perubahan cuaca dan iklim. Yang pertama adalah bencana alam. Pasti teman-teman tahu. Cuaca iklim ini juga dapat menyebabkan bencana alam loh teman-teman. Perubahan cuaca dan iklim dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan badai. Yang kedua adalah perubahan lingkungan. Perubahan cuaca dan iklim dapat menyebabkan dapat mempengaruhi lingkungan ya teman-teman, seperti perubahan suhu dan kelembaban. Yang ketiga, dampak pada kesehatan. Perubahan cuaca dan iklim ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia loh teman-teman, seperti penyebaran penyakit dan stres. Yang keempat adalah dampak pada ekonomi. Perubahan cuaca dan iklim dapat mempengaruhi ekonomi, seperti kerugian sektor pertanian dan pariwisata. Selanjutnya, upaya menghadapi perubahan cuaca dan iklim. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca. Mengurangi emisi gas rumah kaca dapat membantu mengurangi perubahan cuaca dan iklim. Yang kedua, menggunakan energi terbarukan. Menggunakan energi terbarukan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga adalah mengelola sumber daya alam. Mengelola sumber daya alam dengan baik dapat membantu mengurangi dampak perubahan cuaca dan iklim. Yang keempat ini adalah yang paling penting, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan cuaca dan iklim dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya menghadapi perubahan cuaca dan iklim. Mari kita tingkatkan kesadaran dan aksi kita untuk menghadapi perubahan cuaca dan iklim. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengurangi emisi gas rumah kaca. Mari kita kurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan. Yang kedua yaitu menggunakan energi terbarukan. Kita harus memanfaatkan energi surya, angin, dan air untuk mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Yang kedua itu kita harus mengelola sumber daya alam dengan bijak dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak perubahan cuaca dan iklim. Kita juga bisa berbagi pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan cuaca dan iklim untuk meningkatkan partisipasi dalam upaya menghadapi perubahan cuaca dan iklim. Dengan kita melakukan langkah-langkah di atas, kita dapat membantu mengurangi dampak perubahan cuaca dan iklim dan menciptakan masa depan yang lebih baik dan generasi mendatang. Mari kita mulai dari sekarang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah.